Saya minta masukan dari Bapak Ibu semua ya terkait dengan pengadaan 2025 terkait tender maupun yang bukan tender karena saya pikir sekarang ini banyak masalah yang orang hadapi termasuk katalog versi 5 yang sudah dinonaktifkan ini yang sekarang versi 6 pun toh belum bisa jalan karena orang belum fix orang punya tuntaskan orang punya integrasi dengan Bank BPD ini. Dan sampai sekarang orang sudah menyurat ke LKPP minta solusi tapi sampai sekarang belum ada jalan apa belum ada surat balasan dari LKPP. Jadi saya berharap di hari ini meskipun pesertanya belum banyak ya belum hadir semua tapi mudah-mudahan masukan-masukan dari teman-teman semua terkait kendala permasalahan yang dihadapi di terkait pengadaan harap disampaikan. Jadi saya mungkin begini Pak Numan, setelah saya ini mungkin saya minta informasi dari BPKD ya, Pak Mayer sudah hadir di sini dan rekan-rekannya terkait dengan ya anggaran 2025 inilah pengadaan-pengadaan apa yang sudah bisa jalan, yang mana-mana yang belum gitu. Jadi untuk sementara dari saya cukup sampai di situ nanti berkembang di diskusi. Silakan Pak Numan lanjut dan untuk persilakan ke BPKD. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kabak atas sarannya. Selanjutnya kita bidang jalan. kepada Pak Mail mungkin ya. Pak Mail mungkin bisa memberikan informasi terkait dengan anggaran di tahun 2025. Karena kan kemarin kan ada instruksi Presiden terkait dengan efisiensi. Jadi mungkin Pak Mail mungkin bisa menyampaikan kepada kita semua yang ada di ruang Zoom ini kira-kira paket-paket mana yang sudah bisa ditenderkan, kemudian paket-paket mana mungkin yang tidak bisa, alias yang sudah direfokusin. Barangkali Pak Mai langsung saya persilakan. Ayo, terima kasih. Ya kalau untuk dengar suara. Dengar. Suara mantap. Lanjut. Lanjut. Dengar. Ya untuk induk untuk kegiatan efisiensi ini yang dihapus itu yang pertama itu untuk kegiatan dak jalan itu memang dihapus karena memang sesuai dengan PMK. Terus yang kedua menyangkut dengan DAU SG bidang infrastruktur PU. Semua kan SG bidang PU itu kan yang dihapuskan 13 miliar lebih. Terus kemarin di efisiensi ini yang kita buka itu cuma sekitar 5 miliar lebih saja. 5 miliar lebih saja yang dibuka. Itu cuma ada kegiatannya cuma ada di PU semua. Kegiatan yang jadi untuk fisik itu ada di PU semua. Untuk dak jalan itu sekitar 24 miliar dengan DAU spesifik grant bidang PU itu yang dibuka. Itu jadi ada sekitar 7 paket yang berhubungan dengan DAU SG itu dibuka di PU. Kalau di dinas lain tidak ada sih untuk kegiatan fisik. Yang dibuka cuma di PU. Terus yang berikut untuk kegiatan yang masuk di efisiensi ini memang belum bisa proses tender, belum bisa diproses karena sementara kita masih melakukan laporan untuk dievaluasi dulu hasil efisiensi. Kita tunggu laporan kami sampaikan ke Depdagri dan provinsi dulu. Setelah fix baru kita tetapkan baru bisa dilaksanakan proses tender. Mudah-mudahan besok atau lusa kita sampaikan laporan ke provinsi. Karena di efisiensi memang ada beberapa kegiatan fisik juga yang masuk, khususnya di PU itu memang ada beberapa kegiatan fisik tambahan yang masuk di efisiensi. Nah itu kegiatan tambahan untuk PU fisik yang masuk di efisiensi ini yang belum bisa diproses tender karena kita sekarang proses perubahan penjabarannya masih menunggu setelah kami sampaikan laporan hasil efisiensi ke provinsi dan Depdagri dulu baru kita bisa tetapkan APBD. Menetapkan perubahan penjabaran per wali.
Itu saja yang kalau yang lain sih tidak, untuk SKPD lain sebenarnya tidak pengaruh sih. Yang fisiknya tidak pengaruh. Yang pengaruhnya cuma di PU itu ada, kalau di DAO SG itu 7 paket. DAK kemarin kita berapa paket, nanti dikonfirmasi ke PU. PU lebih tahu DAK jalan saya yang dibuka. Kalau di dinas lain tidak ada. Mungkin itu saja. Terima kasih. Oh, ya, terima kasih Pak Mail. Ya. Ya, tadi kita sudah menjelaskan arahan dari Pak Kabak PBJ terkait dengan apa paket-paket atau seleksi dan tender yang akan dilaksanakan. Kemudian tadi kita mendapatkan penjelasan tambahan dari Pak Kabit di BPKD bahwa memang untuk sampai saat ini ya, bahwa paket-paket itu belum bisa ditenderkan karena masih menunggu persetujuan dari provinsi dulu, baru kemudian bisa ditenderkan. Tapi mungkin ya minimal barangkali kalau dari OPD-OPD sudah tahu kira paket-paket mana yang akan direfokusin, kemudian paket-paket mana yang sudah disetujui barangkali bisa dipersiapkan dokumennya supaya nanti setelah ada pengesahan dari provinsi itu prosesnya sudah bisa berjalan. Namun demikian saya memberi kesempatan kepada OPD-OPD mungkin ada yang ingin disampaikan supaya pertemuan kita pada siang hari ini betul-betul sesuai dengan apa yang sama-sama kita harapkan. Saya persilakan kepada OPD-OPD, mungkin ada yang ingin berkomentar, silakan. Ya, Assalamualaikum. Ya, Pak Mat, silakan. Ya, terima Dinas kasih. Perpustakaan. Oh, siap. Terima Ya, kasih atas Pak Mat kesempatan dulu. berikan Pak Kabak, Ya, PPJ sama. yang saya hormati, Pak Mael, dan seluruh peserta rapat yang saya hormati. Mungkin sebagai tambahan saja, artinya kami dari dinas ini kan tergantung instruksi. Sebenarnya kita sudah mau mengadakan pengadaan barang jasa, tapi ada perintah. Dan setelah pelantikan baru pengadaan. Ini yang jadi masalah kemarin kan. Nah, kita menunggu perintah sebenarnya sih. Karena informasi kita kan koordinasi dengan Kadis, informasi Kadis seperti itu. Tunggu perintah dulu baru bisa dilaksanakan. Jadi sehingga agak terlambat di situ. Karena ada perintah ditunda itu makanya pengadaan juga tertunda. Itu yang pertama. Sementara kita yang perencanaan ini kalau dari pariwisata baru hari ini kita proses pembuatan paketnya. Karena tadi ada perintah-perintah seperti itu, kita juga tidak bisa langsung. Baru kemudian ada juga efisiensi yang kemarin. Nah, itu mungkin masukan saja. Kenapa sampai dia terlambat? Itu karena itu yang pertama. Terus yang kedua, untuk laporkan saja kami di pariwisata, untuk e-katalog kemarin kita eh, kejar kemarin untuk batas tanggal 20, Alhamdulillah ada paket-paket yang sudah kita laksanakan khusus untuk persiapan HJT. Untuk hari jadi, untuk pengadaan makan minum, Alhamdulillah kita sudah selesaikan batas tanggal 20 itu sudah. Nah, tapi ada tambahan khusus yang tambahan setelah efisiensi ini kan tidak bisa lakukan karena e-katalog sudah ditutup, tidak bisa lagi. Nah, kemarin saya sudah koordinasi dengan Pak Kabak, arahannya pakai saja pencatatan non tender ya. Begitu mungkin Pak Kabak. Mungkin nanti Pak Kabak bisa jelaskan lebih lanjut supaya kita bisa satu sepemahaman seluruh SKPD. Itu mungkin dari kami, karena kami sementara kan melaksanakan hari jadi nih Pak Mail, mungkin ada kendala kita yang kita sudah perubahan-perubahan yang kemarin, berarti kan tidak bisa laksanakan ini. Takutnya jangan sampai pengesahannya itu sebelum tanggal hari HJT ini, apa kita bukti-bukti yang kita laksanakan apa bisa digunakan atau tidak, ini jadi persoalan. Jangan sampai disahkan sebelum kegiatan tanggal 12. Takutnya di situ berarti bukti-bukti yang kita gunakan tidak bisa lagi dipakai. Sementara belum disahkan khusus yang perubahan efisiensi. Kalau yang induk kan tidak masalah, tapi yang perubahannya itu yang mungkin nanti jadi kendala. Kalau seandainya pengesahan APBD-nya setelah kegiatan itu dilakukan, itu mungkin jadi catatan untuk Pak Mael. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian paket-paket ini, Pak Mat, yang paket seleksi maksudnya paket perencanaan di atas apa? Di atas
Iya 100, 200. di atas Ya, 200 ya. itu ada ya? Ada juga yang ke proyek fisik kita hanya 2 paket saja yang ada 2 atau 3 paket Ya. yang perencanaannya sementara kita ada sementara susun. Kalau perencanaannya nilainya berapa itu, Pak? Perencanaan semua pengadaan langsung sih, Oh, tidak PSO ada. berarti. Oh, Ya, ya aman kalau gitu. Iya, kan iya. tinggal tinggal hari ini besok lusa sudah bisa pengadaan sih. Oh, siap, siap. Nah, hanya itu yang e-katalog tadi. Yang saya bilang tadi, yang versi 5 ya kan sudah tidak bisa lagi Iya, betul. dibuka nih. Iya, betul, betul. Ya, kita hanya kebetulan kejar kemarin ada sekitar 6 atau ya 6 pengadaan makan minum khusus kita kejar untuk hari jadi, alhamdulillah bisa. Tapi Oh, yang perubahannya tidak bisa lagi. Yang perubahan tambahan setelah efisiensi kan tidak bisa kita pakai mungkin tadi sebagai Pak Kabak jelaskan pakai pencatatan tender saja. Ya oh, mungkin itu siap. dari saya terima kasih. Ya, terima kasih, Pak Mat. Selanjutnya kita bergeser ke Ya, Dinas Pertanakan. Ya, Pak Numan. Barun, silakan. Pak Barun Pak dulu, Numan ya, dari lanjut. perpustakaan. Iya, silakan, silakan, Pak, silakan. Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu ada terkait dengan kegiatan pembangunan pagar. Untuk ini kan perencananya di bawah 100, Ya. tidak melalui tender kan? Ya. Nah, apakah sudah bisa diproses? Sudah bisa diproses? Kira-kiranya sudah bisa atau belum? Karena ini kan tidak dapat efisiensi sebenarnya, karena dari dana DAU. Nah, sehingga pelaksanaan proyeknya seperti apa yang disampaikan oleh Pak Wali Kota tadi, kalau boleh dipercepat ya kita percepat pelaksanaan pekerjaan fisiknya. Nah, jadi itu saja yang ingin kami sampaikan. Kalau sudah bisa diproses, ya kami akan secepatnya. Terima kasih Pak Numan. Oh yes, terima kasih Pak Barun. Kemudian kita bergeser ke Disub. Silakan Pak Harun. Ya, terima kasih Pak Numan. Mohon izin saya langsung saja. Ya, yang menjadi pertanyaan saya ada 3 sini. Yang pertama terkait dengan tender. Sebagaimana yang dilakukan pada tahun sebelumnya, itu dilakukan per periode ya. Jadi ada periode 1 sampai periode berapa yang dilaksanakan pada tahun kemarin. Nah, yang menjadi pertanyaannya, apakah tahun ini dilaksanakan seperti itu atau paket yang sudah siap bisa langsung dikirim ke Pokja untuk dilakukan proses tender. Yang kedua terkait dengan belanja katalog Pak Numan. Nah, di sini kami di Dinas Perhubungan ada pengadaan semi konstruksi, pengadaan gadril. Nah, jadi kemarin kami melakukan pemilihannya menggunakan katalog ya. Memang saya sudah cari di katalog, memang ada produknya, tetapi sebagaimana yang tadi disampaikan oleh Pak Kabak, bahwasanya memang untuk persiapan pelaksanaan katalog Persinam ini di Kota Tidore kan masih mengalami proses ya kerjasama dengan pihak bank, jadi tentunya masih prosesnya agak lama. Nah, jadi apakah kita bisa merubah untuk pengadaan gadget tadi dari katalog ke PL atau tidak ya. Terus yang ketiga terkait dengan ATK dan makan minum ini, kira-kira untuk pengadaannya apakah dibuatkan saja pencatatan tender atau bagaimana? Mohon Ya, halo. arahannya. Terima Salam. kasih Saya. Pak Noman. Iya, ada ikut Zoom ini. Ada ikut Zoom. Oke, terima kasih Pak Farul. Jadi Pak Kabak, mungkin ke Pak Kabak dulu ya. Jadi ada pertanyaan dari Pak Barun tadi menyangkut dengan perencanaan pagar. Apakah proses pengadanya sudah bisa dilakukan atau bagaimana? Perencanaan pagar. Kemudian dari Pak Harul tadi itu menyangkut dengan paket-paket. Kalau tahun lalu kan kita buat jadwal itu. Jadi jadwal misalnya tanggal sekian, semua paket-paket yang masuk di terakhir tanggal sekian berarti kita lepas tanggal sekian. Apakah sekarang kita masih pakai sistem itu ataukah pokoknya kalau paketnya sudah siap langsung didorong ke Pokja atau seperti apa? Oke, Kemudian
yang terakhir tadi dari Pak Fahrul, karena torang punya katalog versi 6 belum siap, apakah kira-kira untuk pengadaan Gatril ini bisa digeser dari katalog ke PL? Kemudian untuk makan minum, apakah bisa digeser ke pencatatan non tender saja? Mungkin Pak Kabak bisa memberikan eh, apa jawaban dan konfirmasinya. Silakan Pak Kabak. Ya, baik. Terima kasih Pak Numan. Aduh, gambarnya hilang-hilang. Oke, ya, saya catat semua ini Pak Numan. Yang ditanyakan tadi, Pak Ahmad Laidi yang pertama ya. Saya respon nanti Ya, nanti Pak Mel juga nanti ada satu ini ya untuk Pak Pak Mel Maju tadi ada Pak ya. ini. Di ke Pak Kabak Ya, dulu. ya memang terkait dengan apa namanya keterlambatan salah satunya menurut Pak Ahmad Laidi tadi. Orang sudah pernah ada surat dari Pemda yang menginstruksikan untuk penundaan itu ya. Itu memang kadang tuh lupa itu isi surat itu. Tolong belum pernah merevisinya bilang sudah boleh itu. Ya Ya, mungkin ada itu surat salah satu. itu yang Iya iya oke oke. Itu surat itu memang dari Sekda ya, Pak Sekda yang tekan itu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua tadi terkait dengan paket-paket yang di apa namanya katalog ini ya. Katalog saya mau sampaikan begini terkait katalog sekarang ini ya, Bapak Ibu semua ya. Katalog versi 5 ini kan semua se-Indonesia sudah dinonaktifkan pada tanggal 20 Maret ya, Maret, ya. 20 Maret. Dan pemerintah pusat sebetulnya sudah mengalihkannya ke versi 6 sebetulnya. Kalau orang siap, siap ini dalam arti orang sudah melakukan integrasi pembayaran sistemnya itu dengan bank, pihak bank. Bank yang ditentukan oleh pemerintah pusat adalah bank pembangunan daerah atau dia punya ketentuannya adalah bank tempat tempat ditempatkannya rekening kas umum daerah RKUD. Bank tempat RKUD menjadi satu-satunya bank yang wajib dilakukan integrasi pembayaran katalog sebetulnya. Ketentuannya seperti itu. Cuma orang di Tidore sebetulnya orang punya kesiapan sudah sangat-sangat bagus sebetulnya. Saya melihat orang punya persiapan membuat akun segala macam pengguna, penyedia juga orang sudah bikin pertemuan beberapa kali. Tetapi ketika orang sudah pernah melakukan pertemuan dengan LKPP untuk persiapan untuk istilah live testing pembayarannya itu. Nah, itu yang menjadi terkendala karena ini untuk Bapak Ibu ketahui saja. Kendalanya orang itu karena orang punya apa namanya BUD-nya itu ada di bank lain. BUD dan rekening-rekening bendaharanya itu sebagian besar itu tidak ada di BPD tapi ada di bank lain, ada di BRI yang paling banyak tuh. Nah, makanya dengan adanya seperti itu menurut pihak Bank BPD itu tidak bisa integrasi ke bank mereka kalau bank apa rekening bendaharanya ada di bank lain karena mereka punya sistem yang tidak bisa mengakomodir seperti itu. Makanya satu-satunya cara untuk bisa menerapkan versi ANAM ini adalah harus melakukan integrasi sistemnya dengan bank BPD. Itu yang kita punya kekurangan saat ini. Langkah upaya yang telah lakukan sampai saat ini adalah saya sudah melaporkan ke Pak Sekda dan sudah membuat surat. Orang sudah perintahkan Pak Sekda membuat surat resmi ke LKPP menyampaikan kendala atau punya fakta yang ada seperti ini dan orang minta solusi. Ada satu pertanyaan yang orang pertanyakan ke LKPP, apakah bisa orang melakukan integrasi dengan Bank BRI gitu, karena rekening bank bendaharanya di sana. Sampai sekarang kan karena suratnya orang kirim melalui online, e-office ya, aplikasi yang resminya LKPP kirim lewat situ, orang hanya bisa pantau progres tindak lanjutnya lewat sistem juga. Sampai sekarang ini notifikasinya adalah sedang dalam pengerjaan. Sudah cukup lama ini. Makanya karena belum ada kejelasan jawaban dari LKPP, ah, ketika orang melakukan pengadaan, saya mungkin menyampaikan solusinya seperti ini. Yang jelas bahwa katalog versi 6 belum bisa diterapkan di kota dan kepulauan. Kenapa belum bisa? Karena versi 6 beda dengan versi 5. Versi 6 dia tidak bisa terpisah-pisah proses belanjanya di dalam sistem, belanjanya di luar sistem tidak bisa. Versi 6 itu dia harus satu kali belanja sampai dengan bayar satu kali dalam sistem. Oleh karena orang punya pembayarannya belum bisa diakomodir dalam sistem, makanya bisa dipastikan untuk versi 6 Kota dari Kepulauan belum bisa menerapkan, belum bisa digunakan.
Nah, sekarang pertanyaannya bagaimana orang melaksanakan pengadaan sekarang menggunakan mana katalog Persima sudah tidak ada. Solusi yang saat ini yang bisa orang gunakan adalah orang menggunakan metode pengadaan selain purchasing. Jadi begini teknisnya. Jadi orang menyesuaikan dengan nilai saja. Ketika nilainya 0 sampai 50 juta, orang menggunakan metode pengadaan langsung yang bukti kontraknya hanya dengan kwitansi. Nah, kemudian kalau misalkan nilainya di atas 50 juta sampai dengan 200 juta, orang menggunakan metode pengadaan langsung yang bukti kontraknya menggunakan SPK. Tapi kalau nilainya di atas 200 juta, maka pilihan satu-satunya adalah hanya menggunakan tender saja. Hanya menggunakan tender melalui WLP. Kalau nilainya di atas 200 juta. Jadi mungkin itu solusinya yang bisa kita gunakan saat ini. Orang menggunakan metode pengadaan selain e-purchasing. Seperti itu. Nah, kemudian yang pertanyaan dari Pak Ahmad yang ketiga terkait bukti-bukti yang setelah nanti di perubahan anggaran nanti Pak Mail yang bisa menjawab. Saya lanjut ke pertanyaan kedua dari Pak Une dari Perpustakaan terkait dengan paket perencanaan pagar yang nilainya hanya di bawah 100 juta. Ketentuan aturan mengamanatkan jasa konsultan itu nilai sampai 100 itu dapat menggunakan metode pengadaan langsung. Jadi terkait dengan paket ini karena penjelasan Pak Mail tadi, dinas selain PUPR tidak terkena efisiensi. Makanya seharusnya Pak Une seharusnya sudah boleh, sudah boleh dari awal sudah boleh sebetulnya, sudah boleh diproses pemilihan menggunakan metode pengadaan langsung. Caranya pakai satu orang pejabat pengadaan yang memproses pemilihannya dalam sistem ya, gunakan sistem Pak Une, SPC harus gunakan SPC, pilih penyedianya karena apa namanya PL ini kan dia tidak butuh waktu lama meskipun dia jasa konsultan tapi karena hanya pengadaan langsung dia bisa waktunya bisa singkat itu. Jadi silakan segera diproses perencanaannya supaya konsultan bisa segera kerja, dia punya apa namanya perencanaan fisiknya supaya hasil perencanaan fisiknya itu yang dijadikan dasar untuk tender pekerjaan pembangunannya ya Pak Uni ya. Nanti sampaikan ke kalau Pak Uni sebagai pejabat pengadaan ya Pak Uni segera memprosesnya, nanti sampaikan di PA mungkin yang bertindak sebagai PK untuk siapkan dokumen-dokumen terkait terkait dengan dokumen persiapan untuk bisa bikin PR jasa konsultan maupun nanti persiapan mengenai tender jasa konstruksi untuk apa namanya pagarnya Pak Uni untuk di itu. Kemudian Pak Rama punya pertanyaan tadi terkait dengan tender 2025 ini. Di tahun-tahun sebelumnya memang orang karena orang tidak ini orang apa direncanakan secara matang dari awal. Orang bikin periodisasi tahapannya, tahap satunya tanggal sekian mulai batas mengirim dokumen kapan. Cuma karena tahun ini karena orang masih terkenal dengan efisiensi segala macam, orang persiapannya masih belum ini lah. Jadi yang jelas tetap tetap orang akan membuat jadwalnya tetap. Makanya pembuatan jadwalnya itu orang bisa dilakukan setelah orang pertemuan hari ini. Orang minta info semua permasalahan kendala dari SKPD untuk orang bisa memastikan kapan orang bisa menentukan waktu yang tepat untuk mulainya kapan. Yang bisa secara rasionalnya kapan orang mulai dan kapan SKPD menyampaikan dokumennya kapan batas terakhirnya. Orang punya rencananya dari bagian pengadaan. Rencana orang mengupayakan tender tahun ini dia bisa dilaksanakan dalam satu kali secara bersama. Itu rencana orang. Mudah-mudahan bisa direalisasikan. Tapi kalau memang terkendala, orang menyesuaikan dengan perkembangan di lapangan. Tapi rencananya bagian pengadaan, orang merencanakan tender dilakukan bersamaan dalam satu tahap. Mudah-mudahan dia bisa terrealisasi. Jadwal kapan SKPD terakhir batas terakhir kirim dokumennya ke UKPBJ dan kapan UKPBJ mulai tendernya, insya Allah orang akan menyampaikan secara resmi dengan surat yang resmi. Itu untuk pertanyaan Parama. Kemudian pertanyaan kedua dari Parama terkait dengan ada pekerjaan yang semi konstruksi ya, pekerjaan gadril atau pengaman jalan itu ya, yang awalnya menggunakan metode e-purchasing atau menggunakan katalog. Ternyata karena belum diproses, katalog versi 5 sudah tidak bisa lagi nonaktif, 6 juga tidak bisa, maka solusinya sudah seperti yang saya sampaikan tadi Pak Rama. Jadi silakan dilihat nilainya saja, kalau nilainya masih di bawah 200 ya, silakan memproses PL oleh dinas sendiri menggunakan pejabat pengadaan dari dinas,
Kalau nilainya di atas 200 ya silakan kirim buat dokumen persiapannya, kirim ke UKPBJ dan orang akan tender, tergantung nilai. Kemudian terkait dengan ATK dan makan minum ya. ATK dan makan minum yang sesuai dengan instruksi wali kota, dia wajib menggunakan e-purchasing. Itu instruksi wali kota. Tapi karena kenyataannya, keadaannya seperti ini, katalognya tidak bisa digunakan semua, maka mau tidak mau pilihannya kembali lagi seperti yang saya sampaikan tadi itu. Nilai di bawah 200 silakan belanja seperti biasa ke pasar menggunakan kwitansi. Nilai sampai di bawah 50 menggunakan kwitansi oleh pejabat pengadaan dengan kwitansi. Tapi nilai di atas 50 sampai 200 tetap pengadaan langsung dengan SPK. Tapi kalau di atas 200 tetap menggunakan mekanisme tender. Mungkin seperti itu. Selanjutnya ke Pak Mayer terkait dengan pertanyaan dari Pak Ahmad tadi. Silakan Pak Imam. Ya, terima kasih Pak Kabak. Selanjutnya saya serahkan kepada BPKD, Pak Mail, masih standby. Atau Pak siapa lagi? Cal. Pak Cal ya, yang bisa memberikan jawaban. Tadi ada, oh ya, Izin Pak Kabak, Ya silakan Pak Cal. pemail ada izin sebentar. Oh, Pemail Ya, ada izin sebentar. ini Ada Pak Cal, artinya pertanyaan saya tuh Pak Cal berkaitan dengan tadi pengesahan efisiensi anggaran ini paling lambat kapan direncanakan? ya. Kalau misalnya Pak Cal bisa memberikan jawaban, Karena silakan ya saja Pak Cal. Ya. kita hanya wanti-wanti saja. Jangan sampai kita kan sudah laksanakan kegiatan hari jadi nih. Kita sudah tahapan hari jadi sudah jalan ini. Nah, sementara kalau seandainya pada saat kita pelaksanaan hari jadi, kan ada item efisiensi, ada tambahan kegiatan untuk efisiensi itu kan ada yang kita bikin menggunakan dana efisiensi nih. Kan tadi penjelasan Pak Mail tidak bisa digunakan nanti setelah pengesahan. Nah, yang jadi khawatirnya kita punya kegiatan sudah jalan. Kalau seandainya pengesahannya itu setelah kegiatan hari jadi, berarti bukti-bukti yang kita punya tadi tidak bisa digunakan lagi, tidak bisa dipakai kan istilahnya. Kan uangnya belum ada, dananya belum ada, kok kita menggunakan kegiatan. Hanya di persoalan kekhawatiran kita, jangan sampai kita punya bukti itu tidak bisa digunakan untuk bukti administrasi untuk pertanggungjawaban. Nah, yang diharapkan kalau bisa SPJ eh, SK Wali Kota tentang penetapan efisiensi tadi itu kalau bisa jangan sampai melewati tanggal setelah hari jadi. Hari jadi tanggal 12. Itu kepastian itu saja sih. Ya, Untuk efisiensi SK efisiensinya. Ya, itu mungkin pertanyaannya. mungkin Pak Cal bisa memberikan pencerahan. izin Pak Kabak. Kalau yang itu mungkin saya terpisah ini kan. Mungkin tunggu Pak Mail kapan? Pak Mail iya. ada izin beberapa, ada panggilan. Oke. Iya, berarti kita simpan dulu ya Pak Mat. Kita Ya, simpan oke, dulu siap. sambil menunggu Pak Siap. Mail. Mungkin Bapak Ibu yang lain mungkin masih ada yang ingin berkomentar, silakan. Silakan. Mungkin dari PU mungkin Pak Dul. Pak Dul, ada yang mau sampaikan? Silakan. Oh, dari Ibu Ana. Oh ya, Ibu Ana ke muka. Silakan, Ibu Ana. Terima kasih Pak Numan. Ya, silakan Bu, silakan. Ya, saya oke ya. Ya. Mohon izin oke. Siap. Ya, terkait dengan tadi yang disampaikan oleh Pak Kabak, untuk tender kan mau direncanakan serentak nih. Yang ingin saya tanyakan di sini, kita kan sudah pradipa untuk perencanaan. Nah, ini sudah selesai. Jadi, apakah kita harus menunggu untuk serentak atau bisa lanjut ke tahap tender selanjutnya? Masalahnya ini takutnya nanti untuk pembangunan gedung nanti terlambat gitu. Antisipasi saja. Kemudian untuk yang pengadaan untuk yang anggaran DAP itu kita sudah application sudah jalan, tapi masih ada sebagian yang belum sih. Insya Allah dalam bulan ini untuk yang pengadaan barang bisa selesai untuk application. Mungkin itu saja Pak. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Jana.
Langsung Pak Kabak. Dari belah sini. Ya, Ibu Hajana, terima kasih banyak pertanyaannya. Ya, saya bilang tadi, orang dari KPJ, orang upayakan serentak satu kali. Tapi kalau ada SKPD yang merasa bahwa paket pekerjaannya itu membutuhkan waktu yang harus segera, kayak pekerjaan bangunan yang butuh waktunya, pekerjaannya apa namanya, waktu lama, sementara ini sudah ini singkat waktunya, itu boleh dong kirim dari sekarang. Kalau sudah siap bisa dikirim, sudah nanti orang menjadi pertimbangan tersendiri lah. Kalau ada paket-paket yang memang harus butuh percepatan, butuh segera karena kerjanya secara teknis membutuhkan waktu yang lama gitu, kayak bangunan gedung kan. Jadi kalau yang seperti itu boleh dorang, kalau yang penting dokumennya sudah siap, sila cepat kirim di sistem sudah. Nanti orang membuat pertimbangan khusus kalau yang seperti itu. Orang pertimbangan kalau misalkan waktunya memang sudah tidak bisa sama sekali, terpaksa orang harus membuat terpisah seperti itu. Intinya bukan hal yang fix satu kali dari itu. Ada paket-paket yang dinas anggap memang harus segera, orang akan upayakan untuk mempertimbangkan. Demikian Ibu Haji. Baik, terima kasih Pak Kabak. Oke, sama-sama. Ada tambahan, Bu Haji? Mantap. Mungkin teman-teman yang lain, Bapak Ibu yang lain, masih ada yang disampaikan? PUPR mana PU? Oh, Ibu Ana, masih ada yang mau di silakan. Cukup Pak Maman. Oh, sudah. Mungkin dari Dinas PUPR PUPR itu kan itu yang banyak di apa yang terkena refocusing. Ya, terima kasih Pak Kabak. Fadul, ya silakan Fadul. Ya, saya langsung saja, tadi kebetulan sudah dibahas alasan sama untuk percepatan tender yang tidak kena refocusing. Sebagian punya PU kan ada yang direfocusing. Tentunya kita menunggu pengesahan. Yang saya tanyakan yang tidak refocusing, tadi kan katanya bisa saja jalan. Dari sisi aturannya, apakah kalau ada anjuran refocusing berarti DPA yang awal sah atau tidak? Kalau sah berarti kita otomatis jalan yang tidak kena refocusing. Dan kita menunggu yang pengesahan yang direfocusing. Itu saja Pak, mohon di kejelasannya. Karena di PU juga perencanaan belum ada yang jalan. Sejak ada SE sama SE dari Kementerian Keuangan maupun dari edaran Sekda. Demikian dari saya. Terima kasih. Berarti harus dari BPKD kayak ini yang harus memberikan komentar ini. Pak Numan. Pak Kabak, ya. Ini tadi sebagaimana penjelasan Pak Mail tadi yang saya tangkap kan ada dua anggaran ini kan ada dua ini. Anggaran yang tidak kena refocusing dan yang kena refocusing. Kalau yang kena refocusing ini kan sementara belum bisa jalan karena masih menunggu persetujuan dan verifikasi dari provinsi dan pusat tadi sebagaimana disampaikan Pak Maya. Jadi kalau dinas kan pasti tahu sendiri yang mana-mana paket-paket yang masuk dalam kegiatan yang dibuat setelah refocusing itu. Karena dari refocusing kemudian dananya itu dipakai lagi untuk bikin item pekerjaan baru itu yang belum bisa. Tapi kalau yang item-item yang tidak ada perubahan sama sekali ini, yang sudah ada dalam DPA yang tidak ada perubahan sama sekali, itu yang sudah bisa dilakukan proses tendernya itu, Pak. Ya, jadi mungkin tadi itu maksudnya ya, jadi paket-paket yang sudah dianggarkan sebelumnya dan kemudian tidak terkena refocusing.